Perang Ukraina sepertinya bakal berakhir begitu Amerika Serikat dipimpin kembali oleh Donald Trump yang dilantik pada 20 Januari 2025. Baik Presiden Ukraina Zelensky maupun Presiden Rusia Vladimir Putin sudah mengisyaratkan kesediaan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 34 bulan tersebut. Saat berbicara dalam forum di Sochi pada 7 November 2024, Putin menyatakan terbuka pada prakarsa mengakhiri konflik di Ukraina. Hanya jika Ukraina dan Barat menunjukkan komitmen jelas untuk resolusi konflik. Apa konsesi utama yang akan ditawarkan Amerika agar Ukraina rela melepaskan wilayahnya? Apakah Amerika dan NATO akan memberikan perlindungan penuh bagi Ukraina? Seberapa besar pengaruh Trump dalam konflik ini? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Hasbi Aswar dari Geopolitical Institute. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hasbi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Dan menurut Anda, Bung Hasbi, apakah Amerika serta NATO benar-benar memberikan perlindungan penuh bagi Ukraina? Kemudian seberapa penting Ukraina bagi Amerika, Eropa, dan Rusia? Ya, baik, Bung Anggi. Yang pertama dari sisi Rusia dulu ya. Ukraina bagi Rusia itu adalah tetangga, Bung Anggi. Tetangga dekat, sehingga em, bagi Rusia, Ukraina itu harus netral dari kekuatan-kekuatan yang bisa mengancam eksistensi Rusia. Nah, selama ini yang berupaya untuk memprovokasi Rusia itu kan adalah NATO ya, atau negara-negara Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat begitu, yang selalu mencoba untuk membujuk Ukraina untuk masuk menjadi anggota NATO, dan sebagai konsekuensinya adalah ketika Ukraina menjadi anggota NATO, maka Ukraina mendapatkan keistimewaan gitu dari NATO. Kemudian sebaliknya negara-negara NATO pun itu bisa meletakkan perlengkapan-perlengkapan militer mereka di Ukraina. Dan bagi Rusia itu adalah sebuah ancaman nyata ya berkaitan dengan hidup dan mati Rusia. Nah, sehingga Ukraina bagi Rusia itu adalah harga mati, Bung Anggi. Tidak bisa, tidak harus netral ya, atau tidak boleh Ukraina itu jatuh ke tangan musuh atau negara-negara musuh yang berpotensi mengancam eksistensi Rusia. Nah, bagi Amerika Serikat, ekstensi Ukraina itu adalah dia sebagai ini, dia sebagai kartu bagi Amerika sebenarnya untuk mengepung Rusia ya, untuk melemahkan Rusia. Karena kalau kita lihat dalam sejarah, setelah Perang Dingin itu eh, banyak sekali negara-negara di Eropa Timur itu yang sudah bergabung dengan NATO, Bung Anggi. Dan memang itu strategi NATO dan Amerika Serikat untuk melemahkan Rusia. Karena Rusia ini itu mereka masih punya mimpi untuk selalu menjadi negara besar, negara superpower. Nah, untuk menjadi negara superpower, ya harus bisa punya kekuatan untuk melakukan akses kemana saja gitu. Nah, Amerika itu berupaya untuk menutup akses Rusia dari segala penjuru, wilayah utara, timur, barat, dan termasuk selatan. Nah, di wilayah barat ini, situ ada Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia. Nah, Amerika berupaya untuk menarik Ukraina ke dalam sisi Amerika atau NATO agar Rusia tidak bisa lagi menjadi negara superpower yang akan mengancam kepentingan atau keberadaan Amerika Serikat. Nah, sama halnya dengan Eropa sebenarnya, karena Eropa itu masuk dalam sekutu NATO ya. Walaupun kalau kita lihat sebelum perang 2022, Eropa itu lebih eh, bersahabat kepada NATO ya, kepada Rusia ya. Karena kalau kita baca lagi ya, kalau kita coba ingat lagi data atau coba lihat lagi apa yang terjadi antara Rusia dan Eropa, itu kan hubungan ekonomi mereka sangat tinggi gitu, khususnya terkait dengan ekspor dan impor minyak, gas, dan batu bara gitu. Dan ada hubungan yang sangat bersahabat sebenarnya, Bung Anggi ya. Eh, Eropa itu tidak terlalu keras terhadap Rusia kalau kita lihat dibanding dengan Amerika Serikat. Nah, cuman karena ada konflik Ukraina ini yang membuat akhirnya Eropa itu tidak punya pilihan lain kecuali mengikuti sekutu utama mereka, yaitu Amerika Serikat di NATO. Gitu. Jadi itu kira-kira peta dari kepentingan
atau peta dari nilai strategis dari Ukraina, baik dari Eropa, Amerika maupun Rusia. Bung Hasbi, dan menurut Anda apakah perang Ukraina dengan Rusia akan berujung damai ataukah Rusia sedang mengalami kelelahan perang, Bu? Kalau berujung damai kelihatannya iya, Bung Anggi ya. Karena namanya perang itu tidak akan mungkin eh, dilakukan secara abadi gitu. Jadi perang itu akan berakhir dengan, sebenarnya bukan damai sih, ya. Berakhir dengan perang itu berhenti. Damai itu kan artinya, kalau damai itu kan, kalau kita maknai secara lebih spesifik, itu artinya kan hubungan yang harmonis ya, antara kedua belah pihak. Damai itu kan, perdamaian itu kan meniscayakan kerjasama, hubungan baik, dan lain-lain. Kalau yang terjadi antara Ukraina dan Rusia saat ini, setidaknya kalau menurut saya, Bung Anggi, itu gencatan senjata. Ya, gencatan senjata atau tidak adanya perang antara mereka gitu. Nah, itu yang menurut saya pasti akan terjadi. Cuman kapan itu terjadi? Nah, saya kira itu akan terjadi ketika Rusia sampai kepada satu titik di mana dia telah mendapatkan apa yang diinginkan di Ukraina. Begitu juga sebaliknya, Ukraina sudah berada di satu titik di mana eh, titik di mana kepentingan dia sudah dapat dicapai. Tapi sebenarnya begini, Ukraina ini kan semuanya bisa dikatakan proksi ya, atau perpanjangan tangan dari Amerika Serikat dan teman-temannya di NATO gitu, khususnya Amerika Serikat. Jadi sebenarnya kapan gencatan senjata terjadi antara Rusia dan Ukraina itu ketika terjadi kesepakatan antara Rusia dan Amerika Serikat pada khususnya. Nah gitu. Jadi terjadi kesepakatan antara dua negara ini gitu. Nah, di mana posisi Ukraina? Ukraina kan nanti tinggal ditekan, tinggal diiming-imingi, tinggal di em, apa? Tinggal dicoba untuk dilobi gitu. Karena bagaimanapun juga Ukraina tidak bisa berperang, bisa bertahan lama kalau tidak mendapatkan sokongan dari Barat. Gitu. Sehingga yang sebenarnya menjadi pemain utama di sini itu adalah Rusia dan Amerika Serikat sebenarnya. Nah, begitu Bung Anggi ya. Jadi tidak akan terjadi perang terus-menerus ya. Pasti akan terjadi satu titik di mana perang akan berhenti dan kemudian kondisi akan lebih stabil lagi. Gitu. Terus kapan, kondisi apa? Nah itu kita belum tahu. Tapi yang jelas yang diinginkan oleh Rusia kan sebenarnya adalah bahwa Ukraina itu tidak menjadi atau tidak dijadikan sebagai lahan ekspansi atau perluasan wilayah NATO atau Amerika Serikat. Itu yang Rusia tidak inginkan. Sehingga ketika Ukraina masih diperlakukan seperti itu, maka Rusia tidak akan pernah berhenti untuk agresif dan ofensif di Ukraina. Nah, saya kira tolak ukurnya di situ, Bung Anggi ya. Dan kapan Ukraina menghentikan? Nah, sebaliknya, kapan Ukraina menghentikan? Itu kalau ya Barat meminta untuk menghentikan. Karena selama ini yang mensokong Ukraina itu adalah Barat. Sekali lagi, ini adalah perang yang terjadi antara Rusia dan Barat sebenarnya. Ukraina itu menjadi kartu atau menjadi proksi atau pion saja, Bung Anggi. Nah, apakah Rusia sudah lelah dalam perang itu? Gitu. Ya, yang jelas perang itu pasti akan menimbulkan kelelahan ya, Bung Anggi ya. Nah, tapi kalau kita lihat dalam beberapa aspek, itu Rusia berupaya untuk menginvestasikan dananya dengan sangat besar sekali untuk membangun atau memproduksi kota-kota militernya, kota-kota tempurnya terus-menerus. Kemudian dengan kota minyak, produksi minyak juga yang cukup besar, minyak dan gas, dan Rusia sudah mendapatkan alternatif ekspor ya, yang sebelumnya ke Eropa kemudian ke tempat-tempat lain gitu, seperti ke Cina misalnya, ke India misalnya. Maka Rusia menjadi lebih stabil, Bung Anggi ya. Eh, prediksi-prediksi 2002 bahwa Rusia akan berdampak banyak terhadap ekonomi, akan membuat ekonomi Rusia menjadi jatuh, ternyata dari beberapa sumber dikatakan ya tidak gitu. Malah sebaliknya, Rusia tetap bertumbuh secara ekonomi gitu. Tapi kalau mungkin yang lelah itu adalah STM atau tentaranya, saya yakin pasti iya ya. Saya yakin pasti masyarakat Rusia itu pasti akan banyak yang tidak setuju dengan perang ini gitu ya. Dan saya kira dari dulu sudah banyak aksi-aksi yang meminta untuk menghentikan perang ini. Cuman karena Putin yang sangat keras sekali, sangat tegas sekali terhadap rakyatnya, membuat akhirnya ya rakyatnya menjadi tidak punya pilihan lain kecuali hanya mengikuti keinginannya Putin. Jadi perang akan terus terjadi, Bung Anggi, sampai titik kesepakatan terjadi antara Rusia dan Amerika Serikat bersama NATO.
Baik, dan menurut Anda seberapa besar pengaruh Donald Trump dalam mendorong penyelesaian konflik Ukraina dan Rusia ini, Bu? Nah, Donald Trump ini kan pebisnis ya, Bung Angga. Ya. Saya kira pertimbangan utama adalah untung rugi secara ekonomi, tapi dalam sisi yang lain tidak merugikan Amerika secara strategis begitu. Saya kira kan Trump ini kan sebenarnya mewakili kepentingan Amerika Serikat. Jadi tidak mungkin Trump itu bertindak hanya eh, kepentingan subjektivitasnya saja atau bertindak hanya mengedepankan kepentingan dia sebagai pribadi. Saya yakin tidak. Karena Trump itu kan di sekelilingnya ada banyak, ada partai, kemudian ada penasihat-penasihat dan seterusnya gitu. Sehingga yang jelas bahwa dalam konteks Ukraina itu Trump tidak akan berbeda mengenai sisi strategis Ukraina dan ancaman Rusia. Saya kira itu tidak akan berbeda. Sejak era Trump pun, Trump itu tidak membatalkan sanksi-sanksi terhadap Rusia gitu. Bahkan menambah sanksi terhadap elit-elit tertentu di Rusia. Kemudian di era Trump pun, Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk selalu mendukung Ukraina. Gitu kan. Jadi tidak ada yang berubah. Gitu. Nah cuman, eh, bisa jadi di era Trump ini, terjadi gencatan senjata lebih cepat. Bisa jadi ya. Karena Trump ini kan termasuk yang menolak pengiriman bantuan terus-menerus Amerika Serikat ke Ukraina gitu. Apalagi Trump mengatakan ini kok perangnya di Eropa tapi Amerika yang paling banyak membantu gitu. Makanya Trump itu kemarin ya di era kampanyenya itu sering mengatakan negara-negara Eropa harus meningkatkan bantuannya ke Ukraina, jangan cuma Amerika. Ini kan perang Anda, ini kan wilayah Anda gitu. Gitu. Tapi kalau saya lihat Bung Anggi, ada dua ya. Bisa jadi eh, Trump itu mencoba untuk bernegosiasi dengan Rusia dan juga menekan Ukraina itu agar perang dihentikan gitu dan kemudian eh, tapi kondisinya tidak menguntungkan Ukraina gitu. Maksud saya adalah Donetsk dan Luhansk ini kan sudah dikuasai oleh Rusia ya. Setahun 2 tahun kemarin gitu dalam referendum gitu. Nah, kalau eh, Trump itu bisa saja memaksa Ukraina untuk menghentikan berperang dan menerima eh, pencaplokan Rusia terhadap Luhansk dan Donetsk, yang penting perang selesai gitu ya. Karena saya juga membaca penasihat penasihat Trump itu mengatakan begini. Trump itu menginginkan terjadinya perdamaian segera atau gencatan senjata segera di Ukraina tanpa harus Ukraina itu mendapatkan wilayahnya gitu, tanpa mempertimbangkan wilayah-wilayah tertentu yang diperebutkan. Itu artinya Trump itu bisa saja memaksa Ukraina, ayolah berhenti berperang gitu. Dan terimalah kondisi yang ada sekarang. Setidaknya kan Rusia tidak lagi menyerang wilayahmu, tidak lagi merangsek dan kemudian mengontrol dan memperluas wilayah Rusia di Ukraina. Itu bisa saja Trump memaksa eh, apa Ukraina untuk berhenti saja perang, serahkan atau biarkanlah Rusia dengan wilayah yang sudah pernah dikuasai di wilayah timur itu, dan kemudian yang penting perang berhenti, nah, gitu kan. Setidaknya Rusia tidak lagi mencaplok lebih besar gitu di wilayah Luhansk dan Donbas ya, kalau tidak salah Donbas itu. Bisa saja terjadi. Atau bisa juga skenario yang kedua, ya Trump Trump Amerika akan mengurangi bantuan ke Ukraina, tapi Eropa meningkatkan bantuan sehingga perang terus berlanjut. Cuman kalau kita lihat dari iktikadnya Trump itu Trump kelihatan ingin menghentikan perang ini gitu. Mungkin saja dengan memaksa si Ukraina untuk eh, berhenti atau memaksa untuk menyatakan senjata dengan Rusia, kemudian setelah itu ya menerima apa capaian apa yang telah Rusia dapatkan selama ini. Itu. Kenapa itu bisa dilakukan? Setidaknya untuk mengurangi beban bantuan perang Amerika Serikat terhadap Ukraina. Karena bantuan terbesar ke Ukraina itu dari Amerika Serikat mengambil dengan berbagai macam persenjataan
yang diberikan oleh Amerika ke Ukraina. Baik, dan terakhir Bung Hasbi, apa pelajaran bagi umat Islam dari krisis Ukraina ini? Ya, eh, konteks Ukraina kan sebenarnya perang antara negara-negara besar ya. Eh, Perang atau pertarungan antara Amerika dan kemudian Rusia. Gitu. Nah, apa namanya? Dalam konteks politik internasional, perang atau perebutan wilayah antara negara-negara besar itu adalah hal yang lazim terjadi, gitu, Bung Anggi. Nah, cuman kalau dalam konteks sekarang itu mereka memang ya pertimbangan mereka untuk memperebutkan wilayah itu adalah pertimbangan-pertimbangan material gitu, material apa pertimbangan material, ekonomi, politik, tanah, wilayah dan sebagainya, gitu. Dan kadang-kadang itu mereka tidak peduli dengan dampak yang dirasakan oleh rakyat atau masyarakat. Apakah terjadi genosida, penghancuran penduduk, dan macam-macam, itu mereka bisa lakukan untuk menguasai wilayah. Nah, kalau dalam konteks umat Islam atau dalam konteks politik dunia Islam atau dalam konteks politik internasional Islam, umat Islam itu memang punya salah satu syariat yaitu jihad. Jihad itu adalah juga sama bagian dari upaya penaklukan-penaklukan ya, bagian dari salah satu cara penaklukan untuk membebaskan sebuah wilayah agar mereka kekuasaan mereka melemah dan dakwah Islam masuk ke tengah-tengah mereka. Nah, cuma kalau kita lihat dalam politik Islam itu atau politik luar negeri Islam, eh, apa ekspansi atau futuhat-futuhat itu dilakukan bukan untuk kepentingan-kepentingan material, bukan kepentingan-kepentingan material dan tidak menghalalkan segala cara ya. Ekspansi-ekspansi atau perluasan-perluasan wilayah itu dilakukan untuk kepentingan dakwah Islam. Dan karena itu adalah kepentingan dakwah Islam sehingga kemanfaatan dari perluasan atau ekspansi itu bukan hanya kepada umat Islam saja, tapi kepada seluruh wilayah yang sudah dikuasai dan ditaklukkan. Gitu. Walaupun misalnya mereka tidak menjadi Muslim, ya tidak apa-apa, tidak ada paksaan dalam beragama. Tapi ketika Islam masuk ke sebuah wilayah, maka keadilan akan tercipta, keamanan akan tercipta, toleransi, kesetaraan dan sebagainya. Gitu. Nah, sementara dalam konteks hari ini itu tidak bisa terpenuhi, Bung Anggi. Ketika Ukraina jatuh ke tangan Rusia ataupun jatuh ke tangan Amerika, kondisi mereka sama saja, gitu. Ya, karena negara-negara besar itu tidak peduli dengan kesejahteraan kebaikan rakyat. Yang mereka pedulikan adalah wilayah itu jatuh ke tangan mereka sehingga mereka aman dari serangan negara-negara besar yang lain. Nah, jadi saya kira itu Bung Anggi, kalau kita belajar atau membaca sejarah politik luar negeri Islam, maka jelas bahwa politik luar negeri Islam itu jauh lebih baik, jauh lebih mulia daripada politik luar negeri negara-negara besar yang sedang bertarung saat ini. Baik, Bung Hasbi, jazakallah untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita bersama. Jazakallah sekali lagi Bung Hasbi. Mudah-mudahan Bung Hasbi senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suwarna diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.